Lalu saya tidak banyak bicara nih ya, maksudnya kalau kita nerangkan dalil repot juga kepada si orang ini, supir ini. Jadi saya bilang begini, ente punya duit nggak? Punya, ada katanya dia. Coba ente lihat di duit ente itu, ada gambarnya nggak? Ada katanya. Ah, itu nggak foto raja kamu itu. Foto raja kamu itu bukan lagi dipajang di dinding rumah, tapi dalam kantong kamu tuh foto tadi. Diam dia. Diam saya gitu kan. Nah, karena dia dikit-dikit syirik, nggak boleh majang foto di rumah, terutama foto-foto ulama kan. Kita kan sering majang foto para habaib, para ulama, guru-guru kita. Mereka nggak mau, syirik katanya. Langsung saya tembak, ente punya uang nggak? Katanya ada, saya sini berikan nama saya. Ente syirik itu menyimpan uang, karena di uang itu ada gambar raja ente itu. Diam saya gitu kan. Lalu apa saya bilang lagi? Pas waktu itu lewat ini foto raja. Siapa? HBS. Siapa namanya itu? HBS atau siapa itu ya? Nah, itu yang anaknya raja. Sulaiman. Sulaiman apa itu? Muhammad MBS. Muhammad sampai itu bin Salim, Muhammad bin Salim. Fotonya situ, ada foto abahnya, ada foto Muhammad bin Salim. Situ lewat ya. Kata saya, ente lihat tuh di luar tuh, ada foto tuh luar tuh. Kalau ente ngatakan syirik masang foto di rumah, itu lebih syirik lagi tuh. Di jalanan dipajang foto raja kamu tuh, diam dia. Jadi diam dia gitu kan. Jadi kalau kita berdebat dengan orang seperti itu, memberikan dalil-dalil, nggak ketemu. Pakai logika aja sudah. Kata saya, ente punya TV nggak di rumah? Ada TV. Katanya nggak ada. Nah, kalau ente punya TV, coba lihat. TV itu lebih parah daripada foto. Kalau foto nggak bergerak, tapi kalau VT gambarnya bergerak. Katanya saya nggak punya TV. Handphone kata saya ada nggak? Ada katanya. Itu handphone tuh, syirik itu. Karena fotonya itu bukan lagi foto di handphone, itu bergerak dia gambarnya itu. Nah, akhirnya dia diam digituin. Ya ala kulli hal ya. Baik, kita kembali. Jadi Nabi Musa itu berkubur di daerah Ti ya, satu daerah Ti di luar dari Palestina, di luar dari Baitul Maqdis. Di dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Musa itu berkubur di bukit pasir yang berwarna merah. Nah, dalam riwayat yang lain ya, dari riwayat Wahab bin Munabbih menyebutkan, ada riwayat ya, bahwa suatu ketika Nabi Musa berjalan menjumpai para malaikat, menjumpai sekumpulan malaikat. Nabi Musa berjalan, tiba-tiba bertemu dengan sekumpulan malaikat. Yang malaikat itu sedang menggali kuburan yang sangat indah dan megah, yang belum pernah Nabi Musa melihatnya. Jadi malaikat gali kubur nih, untuk siapa kuburan ini? Lalu Nabi Musa bertanya, ini kuburan yang kalian gali untuk kuburan siapa? Kok begitu megah nih? Kuburannya megah. Yang menggali malaikat. Nabi Musa tanya, siapa nih? Kuburan siapa ini kalian gali nih? Untuk siapa? Lalu mereka menjawab, untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Jika kamu suka, kamulah seorang yang dimaksud. Kata malaikat, kalau engkau memang suka ini kuburan ini, ya sudah, nanti kamu masuk di sini. Kata malaikat, ini disiapkan untuk hamba-hamba Allah. Tapi kalau engkau Nabi Musa kepingin kuburan ini, ya sudah, ini untuk kamu nanti. Maka masuklah ke dalam liang kubur ini, kalau engkau suka. Lalu hadapkanlah dirimu kepada Allah Ta'ala, dan bernafaslah dengan pernapasan yang mudah, yang paling mudah. Nah, ketika Nabi Musa melihat kuburan itu, maka Nabi Musa pun bernapas dengan tenang. Kemudian pun akhirnya beliau wafat. Wafat dan dikuburlah di tempat itu tadi. Ini riwayatnya Wahab bin Munabbih.
Ahlul kitab mengatakan Nabi Musa itu wafat dalam umur 120 tahun. Umur Nabi Musa adalah 120 tahun. La ilaha illallah. Nah, dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat yang lain itu ketika Nabi Musa memukul matanya malaikat, menampar malaikat tadi sampai matanya copot, copot tuh, lalu menghadap kepada Allah Ta'ala. Dengan izin Allah, mata itu dikembalikan lagi sama Allah. Malaikat bisa melihat lagi. Malaikat itu berkata, jadi malaikat ini ditampar itu sebenarnya masih ada rasa kesal juga. Kenapa aku ditampar katanya? Aku kan menjalankan tugas saja. Nah, malaikat itu berkata, seandainya bukan karena kemuliaan engkau wahai Nabi Musa, tentu aku sudah mencaci-caci engkau juga. Tapi karena engkau punya mulia makom tinggi, maka aku kada wani mencacimu. Tapi kalau engkau cuma orang biasa sudah. Kalau bahasa kitanya, engkau menampar aku tampar juga. Ikam kita berkelahi jar malaikat. Bahasa kitanya nih ya. Bahasa kitanya. Cuman karena makomnya Nabi Musa tinggi, maka malaikat maut tidak berani. Ya kalau bahasa kitanya salah ikam juga malaikat. Tiba-tiba mencungul hendak mencabut nyawaku. Aku belum suah bertemu lawan ikam, tiba-tiba hendak mencabut nyawaku. Bahasa kitanya itu begitu ya. Nah, jadi ketika dipukul tadi, malaikat tuh ada rasa kesal juga, cuman karena makom Nabi Musa tinggi, tidak berani mencaci maki. Nah, dalam riwayat ini dikatakan malaikat itu Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, kembalilah engkau kepada hambaku, yakni Nabi Musa, dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya pada kulit atau jamala punggung sapi. Maka setiap helai rambut yang tertutup oleh tangannya terhitung 1 tahun. Nah, di sini dalam riwayat ini ada 2 versi. Nabi Musa disuruh meletakkan tangannya nih di badannya. Karena yang kita ceritakan kemarin tuh Nabi Musa itu badannya penuh dengan bulu. Ya, dengan bulu. Dan kalau beliau marah, itu bulunya tuh jar orang Banjar keras kacung, tok. Jadi kawat tembus ke mana? Ke kain badan tadi. Nah, dalam riwayat ini Allah menyuruh untuk meletakkan tangannya di badan beliau. Di mana? Kalau riwayat yang kemarin, Nabi Musa disuruh meletakkan tangannya di kulit sapi. Di kulit sapi. Nah, jadi tawarkan kepada Nabi Musa, wahai malaikatku, kalau dia kepingin umur panjang, maka apa saja bulu yang apa saja kulit yang mengenai bulu tadi, kuhitung kata Allah satu bulu satu tahun. Satu bulu kuhitung kata Allah 1 tahun. Ya, jadi kalau di bulu ini ada 1000 bulu, ya terkena 1000 tahun lagi Nabi Musa hidup. Nah, lalu malaikat itu menawarkan kepada Nabi Musa. Kemudian setelah itu Nabi Musa pun menjawab, kalau begitu aku tidak mau hidup lama, kata Nabi Musa. Lebih baik aku meninggal dunia sekarang saja. Nah, lalu malaikat pun mendatanginya, mencium sekali. Jadi malaikat mencium Nabi Musa, lalu mencabut nyawanya Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa ikam jopang salah bahasa kitanya. Tiba-tiba datang mencunggul hendak mencabut nyawa ke orang, beizin dulu. Beizin dulu. Sebagaimana malaikat maut kan ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad juga beizin. Beizin dulu. Kalau Nabi Muhammad siap, malaikat mencabut. Kalau Nabi Muhammad belum siap, tidak mau dicabut.
Panjang ceritanya itu ya, wafatnya Nabi Muhammad itu panjang. Allah alam bisawab ya. Baik. Cukup dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi. Berapa Isa? Nggak kelihatan. Ini di ujung-ujung ya. Sisa berapa lembar lagi. Kita akan masuk kepada Nabi yang berikutnya adalah Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Cukup dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.